warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 9 Ana Anggraini dari SMP Negeri 1 Kayu Agung. Saya tidak sendiri, saya kali ini ditemani oleh rekan saya adalah Pak Ahmad Nargo, Guru PJOK di SMP Negeri 1 Kayu Agung. Apa kabarnya Pak Ahmad Nargo? Baik Bu, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas ya Pak ya, kita melakukan percakapan pra-observasi dulu ya Pak ya. Siap Bu. Di mana Pak di sini adapun tujuan dari kegiatan supervisi nanti yaitu untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan di kelas ya Pak ya. Nah, kenapa hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi ya Pak ya? Di sini tujuannya yaitu untuk persiapan Bapak sebagai awal dari kegiatan pembelajaran Bapak, untuk Bapak mempersiapkan lebih dulu tentang kegiatan pembelajaran Bapak supaya nanti pembelajaran yang diberikan di anak didik lebih baik lagi ya Pak ya. Baiklah Pak, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak dalam percakapan pra-observasi ini. Yang pertama Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti? Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran saya nanti pertama saya akan menyampaikan memahami konsep aktivitas gerak spesifik passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, spike, dan blok dalam permainan bola voli. Dan yang kedua, siswa menganalisis prinsip dan prosedur aktivitas gerak spesifik passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, dan spike dalam permainan bola voli. Oh, berarti Bapak tadi menyampaikan bahwa tujuannya itu untuk mengamati gerak spesifik tentang passing bawah, passing atas pada bola voli ya Pak ya, kegiatan permainan bola voli. Lalu Pak, bagaimana kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini Pak? Jadi pengembangan yang ingin saya capai ada dua ya Bu. Pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Pengetahuan ini saya ingin anak bisa memahami permainan bola voli sesuai dengan spesifik teknik Bu. Jadi pengetahuannya nanti saya ingin anak-anak ini memahami gerak spesifiknya, dan yang kedua keterampilan anak-anak setelah mereka memahami gerak spesifiknya, mereka memahami geraknya dan dilakukan praktek dalam permainan bola voli. Ya baiklah Pak ya, berarti ada dua aspek pengembangan ya Pak ya, baik dari pengetahuannya anak memahami gerak spesifik dari passing atas dan passing bawah pada gerakan bola voli. Yang kedua, keterampilannya anak bisa mempraktekkannya ya Pak ya, sesuai dengan petunjuk prosedur yang benar ya Pak ya. Nah kalau begitu Pak, bagaimana kira-kira rancangan pengembangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas nanti? Mungkin baik itu dari media, model, maupun strategi pembelajaran yang akan Bapak laksanakan, boleh Bapak jelaskan? Baik Bu, jadi rancangan pembelajarannya, strategi yang ingin saya laksanakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu, terintegrasi dengan KSE, dan model pembelajaran saya PBL nanti, dan metode pembelajaran saya diskusi kelompok. Jadi nanti pada waktu pembelajaran mereka akan mendiskusikan teknik dasar tadi dalam bentuk pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan dan minat pembelajarannya. Bagus sekali ya Pak Argo ya. Jadi nanti Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan terintegrasi KSE ya Pak ya. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak sudah menjelaskan tentang model, strategi maupun metode yang akan Bapak laksanakan. Lalu Pak, kira-kira bagaimana media yang akan Bapak gunakan pada kegiatan pembelajaran nanti Pak? Jadi media pembelajaran yang saya akan terapkan ya Bu, pertama itu video. Nanti saya akan menerangkan ataupun menjelaskan lewat video. Dan yang kedua LKPD kelompok. Nanti saya LKPD itu saya bagikan per kelompok untuk hasil pengamatan mereka serta gambar yang saya siapkan. Oh bagus sekali ya Pak ya, jadi sudah ada terstruktur ya Pak ya mau dilakukan. Lalu Pak, dari rencana dan rancangan yang telah Bapak buat, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Baik Bu, jadi pembelajaran ini akan saya lakukan di minggu depan ya Bu, itu di hari Senin. Di hari Senin ya Pak ya? Kelas 81 dari jam pertama sampai jam ketiga Bu. Oke Pak. Baik Pak, jadi nanti Bapak kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas pada hari Senin di kelas 81 jam pertama sampai jam ketiga ya Pak ya. Baik Pak Argo, saya nanti akan datang ke kelas Bapak, saya akan melihat kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan, dan saya akan melaksanakan supervisi ya Pak ya di kelas nanti. Nah Pak Argo, nanti setelah melaksanakan supervisi di kelas, kita nanti akan dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan percakapan kita kali ini Pak, boleh saya bertanya kira-kira
apa yang Bapak dapatkan dari obrolan percakapan kita kali ini? Ya Bu, alhamdulillah hasil dari percakapan ini bersama Bu Ana saya bisa menggambarkan persiapan saya nanti ke depan, dan saya akan juga mempersiapkan apa yang saya sampaikan tadi, media pembelajaran, terus bagaimana struktur atau metode atau strategi yang ingin saya laksanakan di kelas sudah saya siapkan karena dari hasil percakapan Ibu. Terima kasih Bu Ana, hasil diskusi hari ini sangat bermanfaat untuk saya Bu. Sama-sama Pak ya, saya juga terima kasih kepada Pak Ahmad Ngargo karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi sehingga Bapak juga bisa melaksanakan persiapan yang lebih baik ya Pak ya, agar tujuannya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti dengan maksimal kepada peserta didik. Baik Pak Argo, sampai jumpa di pertemuan pada pekan depan pada hari Senin di kelas 81 ya Pak ya. Ya, saya izin dulu, permisi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar videoka, Bapak ada ide. Kalau Bapak sebut salam olahraga, jawabnya jaya, oke? Oke. Baik. Salam olahraga. Jaya. Baik, terima kasih. Anak-anak sehat, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Benzario, Pak. Benzario. Benzario kenapa? Sakit. Semoga sehat ya untuk Benzario. Amin. Jadi anak-anak tetap harus juga tetap sehat dan menjaga kesehatan walaupun kondisi sekarang lagi hujan. Baik anak-anak sekalian, dalam pelajaran PJOK sebelum mempelajari pelajaran kita hari ini, Bapak ingin kita mengikuti mindfulness yang dari Bapak ya. Ini mindfulness ini untuk mengkonsentrasikan kita dalam belajar. Baik, tangannya di depan di atas meja. Baik, di atas meja, dan kita fokus pejamkan matanya dan dengarkan instruksi dari Bapak. Baik, semuanya tenang. Sebelum kita belajar, pejamkan matanya dan tangannya di depan serta badannya tegak. Silakan pejamkan matanya. Baik, renungkan. Sekarang renungkan dan tarik nafas sedalam-dalamnya dari hidung, pelan dan buang dari mulut. Ya, baik. Sekarang kalian sudah memejamkan mata. Dengarkan suara yang paling jauh yang kalian dengar sekarang. Rasakan suara yang paling jauh yang kalian dengar sekarang. Baik, sekarang dengarkan suara yang paling dekat dengan kalian sekarang. Sambil mendengar, atur nafasnya dan buang dari mulut. Baik, bagus. Tarik dari hidung, buang dari mulut. Oke, sekarang buka matanya dan ngantuk. Oke, sekarang buka matanya dan kita belajar pelajaran PJOK. Tadi adalah pembelajaran bagaimana kita memfokuskan diri untuk bagaimana kita fokus untuk belajar pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar pembelajaran sebelumnya adalah pelajaran sepak bola. Sekarang kita sudah masuk dalam pelajaran selanjutnya, yaitu materinya apa? Permainan bola voli. Baik, sebelum pembelajaran bola voli, mari kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran permainan bola voli. Pertama itu adalah memahami konsep aktivitas gerak spesifik passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, spike dan blok atau bendungan. Dan selanjutnya nanti anak-anak bisa menganalisis prinsip dan prosedur aktivitas gerak spesifik permainan bola voli. Dan yang ketiga mempraktekkan ya, jadi pelajaran PJOK ini mempraktekkan. Dan selanjutnya adalah menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, pendidikan global, gotong royong, mengalah kritis. Karena kita dalam permainan bola voli harus juga menjunjung tinggi sportivitas,
ya itu tercermin dalam sosial dan emosional kita dalam pelajaran olahraga, ya pelajaran PJOK. Baik, sebelum pembelajaran PJOK kita laksanakan, Bapak mau tanya dulu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Pertama, siapa yang tahu tentang bola voli? Ya, silakan Bola Albert. voli adalah permainan bola besar. Permainan bola besar, siapa lagi? Apa permainan bola voli? Ayo. Yang kalian lihat, siapa yang pernah lihat permainan bola voli? Tunjukkan tangan, siapa? Saya. Nah, harusnya tahu. Apa permainan bola voli yang kalian lihat? Dimainkan dengan 6 orang. Yang dimainkan 6 orang. Ada lagi? Ya? Apa? Ada lagi? 6 orang yang dimainkan menggunakan tangan. Ya. Jadi permainan bola voli ada permainan yang menggunakan tangan, jumlah pemainnya 6 dan permainan bola besar. Selanjutnya, di sini siapa yang tahu teknik dasar permainan bola voli? Yang tadi Bapak sebutkan? Servis. Ada servis, apa lagi? Block, smash atau spike. Bagus, berarti sudah memahami teknik dasar permainan bola voli. Selanjutnya, nah tadi sudah dijawab. Berapa jumlah pemain bola voli? Nah, berarti sudah memahami dan sudah mengetahui permainan bola voli. Selanjutnya, di sini siapa yang pernah menonton? Coba, siapa yang pernah nonton bola voli? Banyak ya. Yang pernah bermain? Ada juga banyak. Oke, jadi pernah melakukan, pernah juga menonton. Jadi permainan bola voli ini sangat populer di permainan olahraga. Baik, sebelum kita belajar ini, tadi Bapak kemarin sudah Bapak bagi sesuai dengan minat dan bakat pembelajarannya. Bapak sudah bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi kelompok pertama itu Bapak sudah bentuk, ini adalah kelompok audio. Ya, audio. Oke. Yang ini adalah kelompok visual. Yang tengah dan yang paling ujung adalah kelompok kinestetik. Jadi 3 kelompok ini sesuai dengan minat kalian bermain atau minat kalian belajar yang sudah kalian berikan informasi kepada Bapak. Jadi nanti 3 kelompok ini akan mendapat tugas dan juga akan mendapat materi tentang permainan bola voli. Sama, nanti yang audio nanti Bapak siapkan LKPD-nya untuk mengerjakan tentang permainan bola voli. Kalau audio nanti silakan nonton video yang Bapak tayangkan. Nanti dilihat yang kelompoknya visual akan melihat gambar di buku pelajaran, tapi juga nanti melihat video yang Bapak tayangkan. Dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik atau berjalan ataupun bergerak. Nanti Bapak kasih waktu untuk keliling sekolah untuk mencari informasi tentang permainan bola voli. Boleh kalian mencari sumber dari Bapak Ibu gurunya, PJOK kelas lain, ataupun guru-guru yang pernah bermain bola voli untuk kinestetik. Oke, sebelum kita belajar, Bapak bagi dulu LKPD untuk kalian semua. Ini kelompoknya audio dan ini kelompoknya kinestetik. Oh ini. Dicampur ya. Oke, ini. Baik, jadi sudah Bapak bagi kelompok. 3 LKPD ini, yang kelompok ini ya, audio, nanti ini yang visual dan kinestetik. Tugasnya audio tadi sudah Bapak sampaikan, amati video nanti. Itu LKPD ada 3. Ada menjelaskan teknik dasar passing bawah, passing atas, dan keuntungan karena kita fokusnya ke passing. Sebelum kita praktek nanti, anak-anak diharapkan bisa memahami tentang teknik dasar passing bawah, ya, passing atas dan kegunaannya. Jadi anak-anak sekalian nanti cari sumber belajar yang Bapak tampilkan, dan yang kinestetik boleh mencari sumber di luar kelas. Baik, ini Bapak tayangkan video. Nanti anak-anak diamati dan bisa belajar tentang permainan
bola voli, dan LKPD-nya boleh mulai diisi, terutama yang audio. Yang visual nanti ditambah gambar di buku pelajaran kita sudah ada di halaman 10, dan nanti yang kines selain ngambil sumber di luar, nanti sumbernya juga dari video. Baik, selamat menyaksikan video dari permainan bola voli. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar permainan bola voli, yaitu passing bawah dan juga passing atas. Jangan kemana-mana, simak terus videonya, stay tune. Baik, boleh diamati videonya, nanti dilihat ya. LKPD-nya boleh diisi. Jadi kelompoknya satu Posisi tugas. awal dari passing bawah. Yang pertama, buka kaki kalian sedikit lebar dari bahu. Kemudian tekuk lutut kalian seperti kalian melakukan gerakan squat. Posisi badan lurus dan sedikit condong ke arah depan. Posisi tangan lurus di depan badan dengan tinggi kepala tangan berada di bawah perut. Pandangan kalian selalu menghadap ke arah datangnya bola. Selain posisi kaki sejajar, bisa juga dengan posisi satu kaki di belakang. Untuk kepala tangan, gabungkan kedua telapak tangan dengan salah satu telapak berada di atas. Kemudian kalian genggam dan posisi kedua ibu jari sejajar. Bisa juga dengan melakukan genggaman seperti ini, akan tetapi keadaan tangan tidak rata sehingga dapat mengganggu arah passing. Tidak disarankan juga hanya menempelkan kepala tanpa kaitan, karena beban bola dapat melepaskan genggaman dan mempengaruhi hasil passing kalian. Untuk perkenalan bola, pastikan posisi bola tepat berada di bawah kepalan tangan kalian agar bola lebih stabil dan mudah untuk diarahkan. Apabila berkenan pada kepalan tangan, maka arah bola tidak beraturan dan sulit untuk dikendalikan. Dan juga jangan sampai perkenalan bola terlalu ke atas karena mengakibatkan bola tidak dapat memantul dengan sempurna. Terakhir, selalu perhatikan arah jatuh bola agar tepat pada posisi perkenaan tangan. Lakukan sedikit langkah penyesuaian agar posisi bola jatuh tepat di tangan. Biasa digunakan untuk menjangkau bola yang berada di atas kepala. Lebih sering juga digunakan oleh pemain dengan posisi sebagai toser atau umpan. Passing atas Untuk menggunakan posisi awalnya, kalian berdiri tegak dengan lutut sedikit ditekuk. Kemudian, angkat kedua tangan ke atas dengan telapak tangan terbuka ke arah depan dan siku sedikit ditekuk. Pandangan kalian ke atas mengikuti arah datangnya bola. Sekian video kali ini, terima kasih. See ya. Baik, tadi video sudah diputar, jadi nanti audio boleh mengamati tadi untuk kerjakan di LKPD-nya. Yang kelompoknya visual, lihat gambar dan ditambah dengan video tadi. Dan yang kelompok 3 boleh kinestetik, nanti berjalan keluar mencari informasi tentang passing bawah dan passing atas dengan guru-gurunya serta video tadi. Baik, anak-anak sekalian, LKPD nanti dikumpul ya. Minggu depan kita akan bertemu. Setelah ini kita praktek ke lapangan dari sumber yang kalian peroleh tadi. Ya, jadi silakan ganti pakaian, nanti pakaiannya untuk ganti pakaian olahraga, dan LKPD-nya disimpan, nanti dikumpul ke Pak Nuargo, dan minggu depan kita akan presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ada yang kelompoknya audio, yang senang tentang video, ada visual gambar, dan juga ada yang menyenangi tentang pembelajaran di luar. Nanti kumpul di Bapak hasil LKPD pengamatannya, dan nanti minggu depan kita presentasi sebelum praktek pembelajaran PJOK selanjutnya. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan materi hari ini? Dari video tadi kita tadi sudah mengamati 2 teknik dasar. Passing. Apa saja tadi? Pas dan passing bawah. Passing tersebut merupakan teknik dalam bermain yang sangat vital karena itu dasarnya untuk bermain bola voli. Ya, baik anak-anak sekalian, ada yang ditanyakan lagi materi hari ini? Baik, sudah mengerti ya, sudah memahami. Jadi sampai ketemu nanti minggu depan hasil LKPD-nya, dan nanti Bapak kasih waktu 15 menit untuk ganti pakaian. Kita praktek permainan bola voli sesuai dengan kemampuannya.
Nanti Bapak bagi kelompok juga di lapangan sesuai dengan kelompok yang sudah memahami permainan bola voli, dan ada yang mungkin ingin lebih memahami, nanti ada kelompoknya lagi. Ya, kita menerapkan prakteknya tadi sesuai dengan KPD kita ya. Baik, karena tadi tidak ada pertanyaan dan juga sangat bagus hari ini aktif, anak-anak sekalian sudah aktif dalam pelajaran PJOK permainan bola voli. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat, pengetahuan olahraga sangat penting karena selain kita mengetahui, sebelum kita praktek harus mengetahui dengan pengetahuannya. Baik ya anak-anak sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Ingat tugas minggu depan, ingat pembelajaran kita minggu depan, dan kita langsung praktek. Nanti ketua kelas langsung arahkan ke lapangan dan kita akan praktek permainan bola voli. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, jadi kesimpulan hari ini sudah memahami tentang passing. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lapangan dan praktek ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya CGP Angkatan 9 Ana Anggraini dari SMP Negeri 1 Kayu Agung, dan rekan saya Bapak Ahmad Nuargo, Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga dari SMP Negeri 1 Kayu Agung. Baiklah, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran dalam kegiatan supervisi akademik yang telah kita laksanakan di kelas tadi ya Pak ya. Adapun tujuan dari supervisi akademik itu Pak, untuk mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran Bapak yang telah Bapak lakukan, sehingga nanti kita bisa memperbaiki sama-sama ya Pak ya untuk pembelajaran ke depannya. Baiklah Pak Ahmad Nuargo, langsung saja dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bapak ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas tadi Pak? Perasaan saya ada tegangnya ya Bu, dan juga senang karena bisa diamati oleh guru lain. Jadi dan ini juga membuat saya senang, kenapa? Karena bisa memperbaiki mungkin kesalahan ataupun kekurangan pada waktu saya mengajar. Ya, jadi Bapak tadi pertama merasakan ketegangan, nervous ya Pak ya, ya manusiawi Pak ya. Kalau kita mengajar itu sudah biasa, tetapi ketika diawasi oleh orang lain seolah-olah kita itu takut sekali untuk berbuat salah ya Pak ya. Nah, alhamdulillah berarti Pak ya sudah berjalan dengan baik sesuai Bapak harapkan. Boleh Pak diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran tadi? Jadi area pengembangan yang saya sampaikan dalam pembelajaran itu yang pertama itu pengetahuan. Saya menekankan pengetahuan dalam pembelajaran bola voli ya Bu tadi, dan pengetahuan itu sangat penting, serta pembelajaran saya modifikasi dengan sebaik mungkin, dan pengetahuan itu saya maksimalkan agar anak mengetahui gerak spesifik dalam permainan bola voli. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Jadi ada pengembangan kepengetahuan agar anak mengetahui gerak spesifik tentang kegiatan permainan bola voli ya Pak ya. Nah, menurut Bapak dari area pengembangan yang Bapak lakukan tadi, kira-kira bagaimanakah Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik, lancar? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak dari awal tadi? Jadi kalau menurut saya Bu sudah baik, tapi banyak masih ada kekurangan Bu yang mungkin saya rasakan, karena dari proses pembelajaran itu hal-hal yang mungkin kurang pas bagi saya masih ada Bu, bagi saya itu mungkin Bu. Oh, saya tadi menangkap Bapak menyebutkan masih ada kekurangan ya Iya. Pak ya, yang Bapak rasakan dari kegiatan pembelajaran tadi, masih ada yang dirasakan kurang pasnya ya Pak ya. Boleh Bapak ceritakan kira-kira bagian mana Pak yang menjadi kekurangan menurut Bapak tadi? Jadi kekurangan yang menurut saya itu, saya ini kurangnya mengakomodir ya Bu, mengakomodir mungkin kebutuhan anak belajar. Mungkin ada yang tadi kelompoknya audio, tahu-tahu anak ini mungkin senangnya di kines, mungkin seperti itu Bu, dan juga
anak-anak ini juga mungkin kurang aktif dalam pembelajaran. Ada yang aktif tapi ada juga yang kurang aktif. Mungkin itu Bu, kekurangan dalam pembelajaran tadi. Oke, baiklah Pak Nuargo. Jadi dari kekurangan tadi, Bapak tadi sudah menyebutkan mungkin kurangnya mengakomodir anak ya Pak ya. Kira-kira ada lagi Pak hal yang mungkin Bapak lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Ya mungkin nanti ke depannya ya Bu, saya akan lebih jeli lagi menganalisis mana-mana kebutuhan anak belajar, minat sesuai dengan minatnya tadi. Yang kedua mungkin saya akan lebih memvariatifkan lagi proses LKPD yang saya serahkan kepada anak-anak tersebut, agar anak-anak yang kurang aktif tadi mungkin lebih semangat lagi untuk lebih aktif dalam pembelajaran pengetahuan PJOK tadi Bu. Baik Pak, jadi rencana pembelajaran ke depannya Bapak akan memperbaiki ya Pak ya untuk anak agar lebih aktif dalam kegiatan proses pembelajaran ya Pak ya. Jadi kira-kira Pak selain itu ada lagi Pak rencana pembelajaran pengembangan ke depannya akan Bapak laksanakan? Jadi pengembangan yang ingin saya laksanakan ke depannya Bu, saya akan mencari hal-hal yang bisa mendukung pembelajaran saya ini lebih aktif dan variatif. Karena bagi saya kekurangan saya tadi akan hasil supervisi ini, mungkin hasil ini akan memperbaiki saya dan saya akan lebih menciptakan pembelajaran yang lebih aktif sesuai dengan diferensiasi anak dan sesuai dengan kebutuhan anak. Bagus sekali ya Pak Ahmad Nuargo. Mudah-mudahan harapan dan rencana Bapak ke depannya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Pak. Kira-kira untuk perbaikan rencana pengembangan tadi kapan rencananya akan Bapak lakukan Pak? Saya akan lakukan secepat mungkin ya Bu, karena ini sangat mendesak. Ini baru satu kelas mungkin yang saya terapkan, ternyata ada perbaikan dan akan saya laksanakan untuk kelas yang kedua yang selanjutnya agar pembelajaran ini sesuai dengan kita harapkan Bu. Baiklah Pak Ahmad Nuargo, terima kasih telah berbagi pengalaman dan saran untuk kedepannya ya Pak ya. Semoga kegiatan pembelajaran Pak Ahmad Nuargo kedepannya bisa dilaksanakan lebih baik lagi ya Pak ya, sesuai dengan rencana yang telah Bapak buat di pertemuan untuk selanjutnya ya Pak ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Ahmad Nuargo telah terlibat aktif dalam kegiatan percakapan baik itu pra observasi maupun pasca observasi dalam kegiatan supervisi akademik kita di kelas. Saya akhiri ya Pak Ahmad Nuargo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan kali ini, yaitu dari percakapan pra observasi maupun pasca observasi dalam kegiatan supervisi akademik dengan saya Ana Anggraini dan rekan saya Bapak Ahmad Nuargo dari SMP Negeri 1 Kayu Agung. Terima kasih telah menyaksikan, sampai bertemu lagi dalam kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.